terang. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, Pak. Kasih, Pak. Iya. Kalau tidak salah, anak Yasmin ya? Ya, Pak. Gimana kabarnya anak Yasmin ini? Baik, alhamdulillah. Oh, baik ya. Habis belajar apa tadi ini anak Yasmin? Biologi tadi, Pak. Oh iya, biologi ya. Bagaimana pelajaran biologinya? Ya, ada gampangnya juga, Pak. Ada juga susahnya, Pak. Kadang-kadang. Sepertinya anak Yasmin ini mengeluh dengan pelajaran. Ya, Pak. Dalam belajar itu kita harus memotivasi diri. Jadi kita tidak boleh mengeluh, karena itu semua ilmu berguna untuk masa depan kita. Seperti anak Yasmin ini yang merasa dalam proses pembelajaran. Nah, kalau boleh saya tahu, anak Yasmin datang ke sini atas inisiatif sendiri atau disuruh sama guru? Disuruh sama guru biologi, Pak. Oh, disuruh sama guru biologi ya. Apa masalahnya nak sampai disuruh? Begini, Pak. Tapi kalau sebelumnya, Pak, mohon tolong dirasakan ini, Pak, karena saya malu datang di ruangan ini, Pak. Oh ya, baiklah. Sebelum anakku Yasmin menceritakan masalahnya, Bapak akan menjelaskan dulu ya, Ya, Pak. apa itu layanan bimbingan konseling individual. Ya, Pak. Namun sebelum kita itu, mari kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah untuk kita berdoa. Oke, sudah selesai. Jadi Bapak akan lanjutkan lagi ya. Kita lanjut. Jadi ini namanya proses layanan konseling individual, yaitu layanan yang diberikan kepada peserta didik seperti anakku Yasmin ini yang mempunyai masalah, baik masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, disinilah peran Bapak selaku guru konseling untuk membantu anakku Yasmin yang mempunyai masalah. Jadi bukan cuma anak Yasmin, semua anak-anakku yang ada di sekolah ini. Kemudian dalam layanan konseling ini ada namanya kode etik dan asas yang kita pegang, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan di sini maksudnya anak Yasmin yang nanti mau diutarakan itu tidak akan dibocorkan atau Bapak akan rahasiakan, artinya tidak mungkin diketahui orang lain, karena itu pelanggaran kode etik. Kemudian keterbukaan, asas keterbukaan, artinya di sini anak Yasmin harus terbuka, jadi tidak perlu malu atau takut tentang masalah anakku Yasmin ini, jadi harus terbuka, rela lah. Kemudian kerelaan, artinya ikhlas untuk menerima. Saya kira sudah paham ya? Ya, Pak. Okay. Nah, kemudian di sini ada 3 guru BK yang bisa ditempati untuk membicarakan persoalan atau masalah anakku Yasmin. Ada Ibu Asni, ada Ibu Desi, dan Bapak sendiri. Nah, sekarang anakku Yasmin memilih siapa? Saya pilih Bapak saja. Baik, terima kasih kalau anakku Yasmin sudah memilih saya untuk mengungkapkan masalahnya. Nah, dalam hal ini kita menentukan dulu kontrak waktunya Dina ya. Kita di sini mungkin bersama sekitar 30 menit. Jadi kita akan berbicara, mengungkapkan masalahmu, membicarakan masalahmu itu dalam waktu 30 menit. Ya, Pak. Sekarang coba ceritakan apa masalahmu.
Ceritanya begini Pak, tadi pas guru biologi masuk, saya keluar dan tidak kembali lagi Pak. Oh, jadi ceritanya ini anakku Yasmin bolos. Ya Pak. Hmm, Kenapa anak Yasmin bisa sampai bolos begitu? Sebenarnya tidak ada niat juga mau bolos Pak, tapi kebetulan ada teman saya ajak saya, jadi saya ikut Pak. Oh, jadi anakku Yasmin ini bolos karena terpengaruh dengan temannya ya? Ya Pak. Oh iya iya, iya. Kalau boleh saya tahu nak, eh, bagaimana pergaulannya anakku Yasmin di sekolah ini? Alhamdulillah saya juga punya banyak teman dan senang bergaul begitu Pak. Oh, baguslah, syukur sekali. Saya itu juga senang kalau anak-anakku seperti Yasmin ini punya teman yang banyak. Namun dari sekian teman tak itu nak, yang mana yang paling banyak? Teman tak yang sering bolos atau teman tak yang rajin dan pintar? Lebih banyak yang rajin dan pintar Pak. Oh, lebih banyak yang rajin dan pintar ya. Ya Pak. Oh iya iya. Nah, kira-kira dalam pergaulan itu nak, nilai apanya yang kita ambil? Apakah negatifnya atau positifnya? Yang pastinya nilai positifnya Pak. Baguslah kalau kau sudah bisa berpikir bahwa yang diambil itu nilai positifnya. Tapi kenapa bisa sampai anakku Yasmin terpengaruh? Apakah anakku Yasmin sudah tahu apa itu akibatnya kalau sering bolos? Ya tahu Pak, tapi cuma sedikit. Oh, sedikit ya. Ya Pak. Baiklah kalau begitu, Bapak di sini akan menjelaskan sedikit apa itu bolos dan bagaimana dampaknya dan cara-cara menghindarinya. Kebetulan Bapak punya materi ya. Dan apakah anak kita semua mau mendengarkan ini? Ya Pak, bisa. Bagus Pak. Oke oke. Jadi begini nak Yasmin ya. Ya Pak. Jadi dampaknya itu kalau orang suka bolos nak, dampak negatifnya itu pertama tidak naik kelas. Jadi siswa yang bolos itu dipastikan nilainya pasti rendah dan ini akan menyebabkan guru memberikan nilai kurang baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikeluarkan dari sekolah karena hampir semua sekolah itu menerapkan peraturan tentang absen, kehadiran yang dilihat ya. Ya Pak. Kemudian yang ketiga, nilai ulangan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini karena anakku seperti Yasmin misalnya mendapat nilai yang kurang karena perhatian pelajarannya tidak terfokus. Kemudian ketinggalan pelajaran. Nah, itu sisi negatifnya, ketinggalan pelajaran. Jadi biasa pelajaran sudah berlangsung, kalau bolos berarti kita tidak ikut lagi. Nah, kemudian dampak negatifnya lagi yang lain, gagal dalam ujian. Nah, kira-kira anakku Yasmin ini mau gagal atau tidak dalam ujian? Tidak Pak. Kemudian lagi nilai negatifnya dapat mempengaruhi orang lain membolos. Jadi biasanya kalau kita itu bolos, biasa juga ada teman itu bolos kan? Ya Pak. Itu. Jadi itu nilai negatifnya kalau kita bolos. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk itu supaya kita terhindar dari itu? Nah, pertama kita harus memilih teman yang mempunyai peran sangat penting karena ini teman banyak berpengaruh. Ya Pak. Kita harus pilih teman. Kalau misalnya teman kita baik,
kemungkinan besar kita akan juga terpengaruh baik. Jadi, kalau kita berteman dengan orang yang perilakunya buruk, ya kita juga akan berpengaruh ke buruk. Kemudian tips yang kedua, jangan mudah terpengaruh. Jadi anak-anak Yasmin ini, kalau misalnya diajak sama teman, jangan mudah terpengaruh untuk diajak. Kita harus menolaknya secara baik-baik, ya. Kemudian sibukkan diri dengan membaca, mengerjakan soal atau melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi keinginan untuk mencegah membolos. Jadi kalau misalnya kita ada keinginan untuk membolos, kita mencari aktivitas sehingga kita tersibuk, akhirnya kita terhindar dari membolos. Ya Pak. Ya, oke. Nah, itulah kira-kira ya yang bisa Bapak jelaskan ya tentang dampak negatifnya dan caranya menghindarinya. Nah, sekarang kalau begitu saya minta dulu anakku Yasmin menyimpulkan dulu sehubungan dengan yang Bapak tadi. Ada pulpennya? Nggak ada Pak. Silakan dulu simpulkannya tentang yang Bapak tadi jelaskan. Ya Pak. Sudah ya? Nah, coba bacakan apa kesimpulannya. Kesimpulan itu bolos bisa membuat kita ketinggalan pelajaran, Ya. nilai rendah, dan parahnya lagi tidak naik kelas. Nah, tipsnya untuk menghindarinya adalah selektif milih teman yang bisa mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, Pak. Nah, terus sibukkan diri untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, misalnya membaca buku, kerja soal, atau apapun itu yang lainnya Pak, yang berhubungan dengan positif Pak. Oh iya, baguslah. Jadi sekarang Nak Yasmin sudah paham kan dampak buruk perilaku apabila kita bolos. Ya Pak. Nah, biasanya itu kalau anak Yasmin bolos kemana saja? Biasanya itu nongkrong di rumah teman saya Pak, yang kebetulan tidak ada orang tua Pak. Oh, jadi anak kalau bolos pergi di rumah teman yang kebetulan orang tuanya pergi, begitu? Ya Pak. Begitu ya.
Coba anak Yasmin pikir akibatnya kalau misalnya anakku bolos terus diketahui oleh orang tua, kira-kira bagaimana perasaan orang tuanya? Kecewa dan marah Pak. Iya, saya bisa mengerti itu. Pasti orang tuamu kecewa, marah kalau dia tahu kelakuan anak Yasmin bahwa biasa bolos, ya kan? Ya Pak. Nah, kalau boleh saya tahu pekerjaan orang tuanya Yasmin apa itu? Kalau ibu cuma mengurus rumah tangga Pak. Kalau bapak saya itu dulunya punya pekerjaan tetap tapi kena PHK. Sekarang itu cuma jadi buruh banget Pak. Oh begitu ya. Ya saya prihatin ya mendengar cerita tentang keluarga. Ya Pak. Ya. Namun di sisi lain kamu telah menyia-nyiakan kepercayaan orang tua yang diberikan kepada anakku Yasmin. Karena mungkin pengharapan orang tua anakku Yasmin ini ke sekolah dengan belajar yang baik. Ternyata anakku Yasmin punya perilaku yang membolos. Nah, kira-kira apa tindakan anakku Yasmin yang mau dilakukan untuk menghindari supaya anakku Yasmin ini tidak terlibat lagi atau tidak ikut lagi bolos? Ya, insya Allah saya akan berusaha menghindarnya semaksimal mungkin Pak, dan saya berusaha untuk sibukkan diri Pak untuk melakukan hal-hal yang positif Pak. Ya baguslah nak, karena anakku Yasmin ini sudah mampu mengambil inisiatif ya, Ya Pak. untuk bisa keluar dari permasalahannya. Bagus sekali. Namun untuk lebih meyakinkan Bapak sehubungan dengan keputusan yang anak Yasmin lakukan, saya akan memberikan sebuah perjanjian kontrak. Ini perjanjian kontrak yang berhubungan dengan anak Yasmin yang akan dilakukan. Silakan. Coba bisa dibacakan ya. Dengan ini saya berjanji apabila saya membolos selama saya menjadi siswa di sekolah ini di SMA Negeri 7 Bulukumba, maka saya siap diberi sanksi dengan panggilan orang tua. Demikian saya buat perjanjian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun. Ya, baiklah. Karena ini adalah perjanjian kontrak, jadi anakku Yasmin harus mematuhi apa yang sudah dijanjikan di sini. Ya Pak. Nah, sepertinya anakku Yasmin sudah paham ya apa yang harus dilakukan. Saya selaku guru BK di sini hanya akan membantu dan memantau perkembangan anakku Yasmin yang akan dilakukan sehubungan dengan kontrak ini. Siapa? Namun aku ingin Bapak ingin memberikan sebuah lembaran penilaian sehubungan dengan apa yang kita lakukan hari ini ya. Ya Pak. Jadi silakan ditulis di sini nak.
Sudah, Pak. Baik, terima kasih anak Yas yang sudah mengisi. Nah, saya kira juga waktu kita sudah cukup untuk hari ini. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan anakku Yasmin setelah mengikuti layanan ini. Alhamdulillah Pak, ada rasa senang dan lega begitu Pak. Ya, baguslah. Nah, saya juga selaku guru BK juga merasa senang karena anakku Yasmin begitu terbuka mengungkapkan masalahnya dan sudah mampu mengambil inisiatif untuk keluar dari persoalan apa yang anakku Yasmin alami. Nah, saya kira kita akan berjumpa di minggu depan lagi. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini ya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.